Boleh saya izin bertanya? Boleh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bang Deden, ini terkait dengan masa remaja akhir ya, atau mobilitas usia sekitar 19 sampai 21 tahun. Mungkin kalau zaman umur saya 19 sampai 21 itu sedang ramai-ramainya apa ya, pemuda hijrah dulu. Jadi para remaja akhir itu beneran berbondong-bondong akan hijrah. Mungkin pada masa itu bermakna hijrah dari hal yang buruk menjadi lebih baik gitu. Namun di sisi lain fenomena yang terjadi ini saya tidak membahas tentang hijrahnya ya, mungkin lebih membahas tentang problematika yang terjadi ketika memang banyak sekali remaja yang pada waktu itu entah itu terjerumus kepada hal-hal yang mungkin radikal atau hal-hal yang bersifatnya bertentangan mungkin ya dengan dengan kebiasaan beragama di masyarakat mungkin. Jadi cenderung gampang gitu, masih mudah untuk terjerumus kepada hal-hal yang menyimpang gitu. Padahal ketika dilihat dari presentasi tadi kan mereka mampu berpikir secara logis gitu dan juga memang tidak menutup kemungkinan untuk mengikuti perkembangan agama gitu. Nah, bagaimana caranya agar bisa meminimalisir setidaknya efek dari fenomena-fenomena agama tertentu gitu, Kang, agar ya pada masa remaja akhir itu tidak boleh mengikuti tren keagamaan tapi tidak melewati atau tidak menentang kepada aturan Allah dan Rasulnya gitu. Oke. Gimana, Kang? Iya, paham. Paham nggak? Paham. Saya Ini apa namanya sama pengalamannya kita. Saya juga seperti itu. Iya. Sudah, Kang Rasid, ada lagi atau gimana? Atau saya langsung jawab? Saya sudah. Boleh, saya langsung jawab? Ya, boleh, Kak. Kita diskusi aja ya. Jadi nanti mungkin Akang Teteh yang punya pendapat berbeda dengan saya silakan seperti itu. Nah, memang fenomena terkait yang namanya pemuda hijrah juga bukan sesuatu hal yang memang baru ya, apalagi itu juga sudah dikenalkan oleh di kampus-kampus biasanya. Dan ia tidak menutup kemungkinan, bukan tidak kemungkinan. Ya memang saya akui kampus saya kemarin itu adalah salah satu tempat yang memang itu tempat berkumpulnya seperti itu. Dan di situ sudah masif sekali. Ya tapi itu adalah salah satu sebenarnya saya tidak menyalahkan, tapi memang metode-metode untuk penyebaran hal-hal yang seperti itu cenderung langsung menyentuh ke orang-orang yang remaja seperti itu. Dia masif sekali penyebarannya. Banyak juga di media-media sosial ataupun dia juga sudah mulai menempatkan di posisi-posisi keagamaan biasanya seperti itu. Nah, yang tadi yang saya jelaskan sebetulnya meskipun dia juga sudah mulai matang dari sisi jasmani ataupun kecerdasannya, tetapi dalam menentukan sikap keagamaan mereka juga mereka juga cenderung yang namanya tuh suka ikut-ikutan gitu loh. Kalau misalnya dia ada temannya yang memang sekiranya tuh kenalan dia yang paling pertama lah gitu. Terus diajak nih sama teman-temannya gitu loh untuk mengikuti hal yang sifatnya yang trending, lagi tren sekarang. Ya dia ikut-ikutan saja gitu loh. Meskipun dia punya nalar atau logical yang emang sudah mulai terbentuk seperti itu. Tetapi dalam menentukan saya untuk ikut ini dia masih cenderung masih belum tahu gitu loh. Nah, makanya untuk yang masa remaja ini memang dia
kepercayaan itu masih ikut-ikutan, baik itu dari keluarganya ataupun kalau misalnya seseorang yang merantau, biasanya seperti saya kemarin kerja, ya cenderung sifatnya ikut-ikutan saja gitu loh. Tidak tahu mana yang ini mungkin baik karena kan sesuai ininya trendingnya di sini seperti itu. Nah, yang pada intinya dia masih belum bisa menentukan atau keputusan yang sesuai dalam menentukan sikap keberagamaannya. Nah, tetapi maka dari itu di situ tadi ada solusi saya bagaimana caranya meskipun dia sudah berkembang secara logical thinkingnya, tetapi pentingnya pengawasan orang tua dalam keberagamaan si anak ini seperti itu. Pengawasannya dari cara bagaimana dia berperilaku, bagaimana cara berpikirnya, bangunlah diskusi orang tua dengan anak seperti itu. Ya kalau dari saya sendiri, kalau misalnya nih yang sepengalaman sama kita nih, mungkin Kang Rasid, saya dan teman-teman yang lainnya, mungkin memang dirasa kita lebih cenderung mencari sendiri dalam proses keagamaan. Biarkan ini menjadi sebuah pelajaran agar nanti ketika kita sudah memiliki anak, kita bisa menerapkan hal tersebut yang maksudnya yang sifatnya lebih diskusi, demokratis ke anak, bagaimana membangun sikap kritis terhadap persoalan-persoalan yang sifatnya keagamaan agar anak itu bisa tahu dan bisa menentukan sikap seperti itu. Makanya ya meskipun tadi anak logical thinkingnya sudah mulai, tapi dalam menentukan sikap ini penting dan itu dibangun oleh lingkungan keluarga terutama seperti itu. Mungkin ada pendapat lain, silakan. Gimana Kang Rashid? Ya, ada yang mau berpendapat? Ya, gimana Kang Rashid? Ya, saya setuju dengan saran dari Kang Deden ya. Karena ketika saya flashback ke beberapa tahun yang lalu gitu ya, ini fenomena hijab mungkin ya, fenomena cadar itu beneran marak gitu ya di kampus-kampus itu. Bahkan teman saya beberapa sempat memakai, namun beberapa bulan kemudian itu dilepas lagi gitu. Entah alasannya apa, yang jelas memang entah itu memang karena percaya ikut-ikutan atau apa gitu ya. Yang jelas memang menurut saya hal-hal yang seperti itu masih cenderung labil mungkin Kang. Mungkin cenderung labil karena memang karena percayanya ikut-ikutan saja gitu. Tetapi jika dilihat dari mungkin tugas perkembangannya, apakah memang pantas gitu Kang untuk hanya sekedar ikut-ikutan kemudian labil gitu dengan hal-hal yang seperti itu, padahal memang sifat jasmani atau logical thinkingnya itu memang sudah tersusun dengan baik lah gitu ya, anak kuliahan gitulah istilahnya gitu. Ya. Oke, ya memang idealnya seperti itu. Jadi dalam yang namanya tadi kan saya sampaikan bahwasanya itu sebenarnya hanya teorinya seperti itu, tapi faktanya dalam lapangan cenderung memang banyak sekali remaja yang cenderung ikut-ikutan yang sifatnya trending atau viral seperti itu. Karena memang di sisi lain penyebaran untuk hal-hal yang fenomena hijrah seperti itu sangat masif sekali, terutama di media sosial. Maka dari itu lebih menyentuh ke anak remaja, terutama anak-anak, misalnya anak-anak SMA yang masuknya ke ini, tapi nggak semua. Misalnya anak-anak SMA yang masuk ke jurusan-jurusan yang sifatnya keagamaan seperti itu. Ketika dia diberikan sebuah dogma-dogma agama yang baru yang di luar dari keluarganya, dia cenderung ikut-ikutan karena dia ingin eksis dan ingin ya pengen ikut lah gitu loh. Oh, ini yang lagi trending, yang lagi viral. Oh, seperti ini gitu. Padahal dalam idealisnya, dalam dalam teorinya seharusnya dia sudah
sudah bisa gitu loh untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk seharusnya. Nah, tetapi lagi-lagi beberapa kali slide saya juga sudah saya jelaskan, ternyata faktor yang benar-benar menentukan itu adalah faktor dari keluarganya dia. Dia bisa membangun keputusan yang baik atau buruk ya juga itu dibangun dari keluarganya dia, seperti itu. Bagaimana keluarganya dia bisa bisa berdiskusi, bagaimana seharusnya anak ini bertanya gitu loh, "Pah, Mah," misalnya, "apakah saya mengikuti ini boleh atau tidak?" Seharusnya bisa berdiskusi, bisa berdialog dengan orang tua, jangan langsung kalau tanda kutip ya, saya tidak menyalahkan orangnya, tapi dipermainkan gitu loh, agama dipermainkan dengan cara dia memakai cadar lalu tiba-tiba dilepas. Nah, padahal dia masih belum mengetahui tentang bagaimana aturannya. Kalau memang pakai cadar ya silakan pakai cadar saja gitu loh. Jadi jangan yang sifatnya jangan labil gitu loh. Nah, itu memang masa remaja memang masa yang masih labil seperti itu. Dari itu pentingnya untuk pengawasan orang tua dan dialog orang tua seperti itu. Seperti itu Kang Rashid. Iya, gimana Kang Rashid? Ada lagi yang ingin bertanya? Apa sudah jelas Kang Rashid? Kalau dari saya sudah jelas. Terima kasih Kang atas penjelasan. Ya, sama Kang. Boleh saya Jazmi? Ya, boleh Kang Ihsan, silahkan. Baik, hatur nuhun Teh Jazmi dan Kang Deden. Menanggapi sedikit dari apa yang barusan dibahas, kalau saya pribadi menanggapi hal tersebut berangkat dari konsep keagamaan. Kalau tidak salah menurut Ghazali, di mana tingkatan keilmuan atau keagamaan itu ada 3. Yang pertama, ketika seseorang itu mengetahui tentang suatu ilmu, dia akan merasa bangga dan akan merasa benar, dan juga mungkin akan memacu dirinya untuk mengekspresikan keilmuannya. Dan yang kedua, tingkatan yang kedua, ketika seseorang mengetahui akan sesuatu, dia akan merasa takut kepada Tuhannya. Dan tingkatan yang ketiga, ketika dia berilmu, dia akan merasa lebih cinta, mahabbah terhadap Tuhannya. Nah, mungkin dari permasalahan lapangan yang tadi dibahas, salah satunya adalah dari terkait cadar yang tadi kita diskusikan, lalu juga beberapa sikap radikalisme. Mungkin itu semua berada di tahapan keagamaan atau keilmuan yang pertama. Artinya ketika seseorang mengetahui suatu ilmu, biasanya lebih cenderung ingin mengekspresikan hal itu dan diketahui oleh orang banyak. Bahkan juga lebih sering membenarkan dirinya dan menyalahkan argumen ataupun konsep keagamaan orang lain gitu. Nah, mungkin dalam hal ini juga terlepas dari usia sih, kalau menurut saya, terlepas dari usia remaja ataupun dewasa, terkadang juga orang yang dewasa ketika masih ada di tahapan konsep yang konsep keagamaan yang pertama, dia lebih sering mengekspresikan keagamanya dengan membenarkan dirinya, juga menyalahkan orang lain. Kita mungkin sering mendengar banyak orang sesama muslim yang saling mengkafirkan, padahal dia sudah dewasa dan seharusnya mungkin logikanya lebih matang daripada orang-orang daripada remaja seperti itu. Maka solusinya dalam menangani hal itu memang betul tadi kata Kang Deden, dari keluarga itu memang utama. Tapi juga tidak sedikit keluarga yang bisa menangani hal tersebut, maka ada juga pengaruh dari lingkungan ataupun dari tempat dia belajar. Pada intinya untuk menangani hal tersebut adalah dengan kita terus belajar lagi gitu, terus ngaji lagi agar lebih paham dan tahu bagaimana cara mengaplikasikan atau mengimplementasikan keagamaan dalam kehidupannya, seperti itu.
Itu mungkin kalau tanggapan saya mengenai hal yang tadi didiskusikan. Artur nuhun teh. Ya, makasih Kak Ihsan tanggapannya. Dan juga dari tanggapan itu, saya mau bertanya nih, kalau apa namanya, berarti kapan tepatnya seorang itu dapat mencapai suatu pendewasaan dalam beragama gitu, kalau memang umur tidak ditentukan. Oke. Saya menanggapi yang Kang Iksan dulu ya, sebetulnya saya sepakat sekali dengan pernyataan Kang Iksan mengenai tentang fenomena tersebut. Ya memang kita yang seharusnya yang memang sudah bisa berpikir tentang tawasud yang pertengahan seperti itu, mari sama-sama kita untuk memberikan edukasi lah kepada adik-adik kita ataupun nanti anak kita seperti itu, agar supaya keberagamaan dalam kondisi. Saya sangat sepakat sekali dengan pernyataan Kang Iksan. Nah, terkait pertanyaan dari Teh Ikrami, saya akan lemparkan kepada Kang Teteh, mungkin ada yang tahu, silakan. Sebetulnya kapan sih seseorang itu bisa mencapai kematangan beragamanya? Ataupun kalaupun misalnya memang tidak tadi sempat dijelaskan di masa remaja, mungkin bisa dijelaskan di masa dewasa nanti mungkin. Seperti itu. Atau saya ingin lemparkan ke Akang Teteh, silakan. Ya, silakan menanggapi. Nah, kalau saya berpendapat seperti ini. Jadi kalau tadi yang saya jelaskan, sebetulnya untuk masa remaja ini adalah masa peralihan. Pada intinya ketika masa peralihan ini seorang anak justru malah sifatnya mencari jati dirinya dia, karena kecenderungan di dalam dirinya itu ada goncangan, terus juga sisi yang sifatnya biologis yang ingin menuju kematangan seperti itu. Kalau untuk kematangan beragama sendiri untuk di remaja tidak dijelaskan, nah maksudnya berarti tidak ada di masa remaja. Jadi saya berasumsi bahwa kematangan beragama ya sudah masuk ke masa orang dewasa seperti itu. Seperti itu Teh. Iya, baik Kang Ririn. Terima kasih, dan mungkin ada yang masukan, tanggapan, atau jawaban yang lainnya, barangkali Kak Ihsan, Kang Rashid, Kak Pandu, Teh Hawa. Ya, izin menanggapi. Iya, boleh. Ya. Menanggapi dari pernyataan Kang Deden barusan, kalau dari pengetahuan yang Hawa pernah dapatkan sih kurang setuju gitu ya. Kurang masuk bahwa di masa remaja belum bisa dikatakan adanya kematangan kematangan beragama. Bahwa kita ketahui Rasulullah pun pada saat remaja sudah menjadi bijak dan sebagainya, meskipun belum dikatakan sebagai nabi atau orang Islam gitu ya, belum bisa dikatakan orang yang beragama. Kemudian kalau yang tahu, saya pernah dengar seorang sufi di umur 7 tahun beliau sudah menjadi seorang kiai dan sebagainya, ahli hadis dan sebagainya gitu. Jadi banyak sekali kalau menurut sejarah, banyak orang-orang penting dalam keagamaan yang sudah memiliki kepribadian dan kematangan dalam
konteks agama begitu. Kemudian mengenai kematangan beragama, kalau tidak diukur dengan usia, lalu apa gitu ya. Nah, kalau kita kembalikan kepada Tuhan kan mentok ya, itu kan sesuai kehendak Tuhan, tapi mentok gitu. Nah, di sini ada faktor lain yaitu kematangan secara psikologis. Dalam kematangan beragama kan ada ciri-cirinya tuh. Salah satunya adalah kematangan secara psikis. Nah, jika seseorang sudah mencapai ketenangan batin dan ciri-ciri kematangan lainnya, berarti sudah bisa dikatakan sebagai orang yang telah matang beragama. Ciri-ciri psikologis itulah yang mungkin bisa dikatakan sebagai ciri-ciri dari kematangan beragama. Kemudian kalau dari humanistik, itu siapa namanya? Lupa lagi. Tokoh humanistik siapa ya namanya? Kang Teh, itu yang 5 kebutuhan. Bukan. David Hume bukan? David Bukan. Hume. Bukan. Apa? Itu yang 5 kebutuhan. Yang pertama kebutuhan fisik seperti makan, sebagainya. Kemudian ada rasa cinta dan sebagainya gitu. Nah, kalau yang Hawa baca kemarin, tokoh itu, aduh itu lupa lagi padahal terkenal. Tokoh itu yang asalnya menjadi tokoh utama humanistik, kemudian Maslow. Nah, Abraham Maslow, Masya Allah. Abraham Maslow itu mendapati keenam titik dari kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan terhadap Tuhan. Jadi di 5 kebutuhan itu ditambah 1 yaitu transendental, di mana seseorang yang sudah berhasil mengaktualisasikan dirinya dan menemukan titik transendental, maka disitulah disebutkan bahwa orang tersebut sudah matang dalam beragama. Jadi kalau kita tahu yang 5 kebutuhan itu dari yang kebutuhan dalam biologis, kemudian aktualisasi diri yang terakhir itu yang kelima, kemudian Abraham Maslow menambahkan 1 lagi mengenai transendental. Nah, di situ dikatakan bahwa orang tersebut sudah memiliki kematangan beragama. Begitu. Terima kasih. Oke. Boleh menanggapi? Iya, boleh, Kang Deden. Oke. Terima kasih Teh Hawa atas sedikit tanggapannya. Jadi nggak masalah kalau berbeda pendapat dengan Kang Teteh punya pendapat yang lain. Tapi ada sedikit yang beberapa yang saya kritik juga bahwasanya terkait kematangan beragama Rasulullah. Kalau untuk Rasulullah itu sendiri diajari beragama ya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril seperti itu. Karena kedua orang tuanya, si keluarganya pun ya sudah wafat seperti itu. Jadi untuk Rasulullah sendiri sebenarnya adalah manusia pilihan seperti itu, berbeda dengan kita yang kalau kan Rasulullah ya nabi lah, nabi manusia pilihan. Kalau kita ya manusia biasa seperti itu. Nabi juga mungkin ada sifat manusia biasanya, tapi ketika dalam pembelajar agama, ia langsung diajari oleh Allah dan Rasulullah seperti itu. Maka dari itu, kalau menurut saya kalau untuk Rasulullah ada pengkhususan karena memang Rasulullah adalah manusia pilihan seperti itu. Nah, ada salah satu tokoh terkait tokoh-tokoh agama yang memang sekiranya itu masa remaja sudah mulai matang. Mungkin kalau menurut saya belum matang ya. Maksudnya matang atau tidaknya saya masih belum tahu. Tapi yang saya ketahui dia sudah menghafal Al-Quran, menghafal hadis seperti itu. Tapi mulai berdakwahnya itu sudah pada tahun umur 25, umur 30-an seperti itu. Tokohnya saya pernah membaca tokohnya Badi'uzzaman Said Nursi yang ada di novelnya Kang Habibur Rahman El Shirazi dan judulnya Api Tauhid seperti itu. Ya memang dia
beliau adalah salah satu tokoh ulama yang sangat terkenal di Turki seperti itu. Tetapi lagi-lagi yang faktor yang mempengaruhi dia matang dalam beragama adalah salah satunya adalah faktor keluarganya dia yang bisa menjaga sesuatu hal yang sifatnya syubhat seperti itu. Jadi dia tidak memberikan makan kepada anak-anaknya sesuatu yang syubhat seperti itu. Maka dari itu keluarga orang tua menjaga sekali kepada anak-anaknya untuk memberikan makan kepada anaknya untuk tidak memakan yang sifatnya syubhat seperti itu. Jadi lagi-lagi kalau untuk yang seseorang yang bisa seperti itu karena ada faktor keluarganya. Maka dari itu tadi saya jelaskan ada faktor genetiknya, ada faktor keluarganya, masyarakatnya seperti itu. Dan juga Badi'uz Zaman adalah salah satu tokoh ulama yang sangat menentang sekali dulu yang zamannya sekuler sama apa kalau nggak salah. Nanti di ini lagi di lagi. Oke, Jasmi. Oke, baik. Menambahkan. Si Kak Deden. Ya, boleh. Baik, terima kasih Jasmi dan rekan-rekan yang lain. Sedikit menambahkan saja tadi dari jawaban teman-teman semua itu. Kembali lagi ke pertanyaan Jasmi tadi kan. Kapan sih seorang itu bisa dikatakan masuk dalam kategori matang ya, matang dalam beragama. Nah, ini sebelum kita membahas kapan seorang bisa dikatakan masuk atau mungkin tergolong dalam matang dalam beragama, kita terlebih dahulu tahu khusus daripada orang yang matang dalam beragama seperti itu. Nah, di sini saya mengutip pendapat daripada Alford bahwa karakteristik setelah matang agama itu apabila memiliki 6 ciri khusus. Nah, yang pertama itu adalah diferensiasi yang baik. Kemudian yang kedua kemudian yang ketiga ajaran agama yang secara konsisten dan produktif. Yang keempat, pandangan hidup yang komprehensif. Kemudian yang kelima adalah pandangan hidup yang integral. Dan yang keenam terakhir adalah semangat pencaharian dan pengabdian kepada Tuhan. Nah, jika menurut saya, jika keenam ciri-ciri ini sudah melekat pada diri seorang, terlepas dari usianya entah masih belasan tahun atau mungkin sudah masuk dalam kategori dewasa seperti itu, ketika ciri ini sudah melekat pada dirinya, maka itulah dia bisa dikatakan masuk dalam kategori orang yang matang dalam agama. Jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya kapan, ya ketika ciri ini sudah melekat seperti itu. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jam berapa ya, Kak? Mungkin kalau tidak ada bisa langsung dialihkan ke Pak Munawar kali ya. Kita sampai jam 12. Oh ya, ya. Itu terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan masukannya, sangat bagus dan terima kasih penjelasannya. Pribadi bagi saya itu sangat membantu dan juga buat teman-teman pertanyaannya dan juga sanggahannya, kritik sarannya. Terima kasih. Mungkin akan diluruskan dan juga ditambahkan oleh dosen kita, Pak Munawar. Oleh karena itu, saya tutup presentasi kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus saja saya serahkan kepada Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Bapak ingin ada yang samanya, gitu kan, banyak yang samanya. Saya kira lebih banyak yang samanya. Tapi ada yang belum diungkap ya.
Dari yang kemarin ya, dari ini Rasid ya, dari Rasid, Ibu Rita, sekarang Deden ya. Perkembangan agama pada masa anak-anak dan remaja ya. Mudah-mudahan ini bisa disampaikan dalam waktu singkat ya, Bapak cepat aja lah. Bapak akan dipresentasikan cepat aja ya. Iya, baik, Pak. Ya, oke. Nah, ini kelihatan. Ini dulu ya. Sudah ada belum? Belum, Pak. Belum. Betul. Oh iya, sedang. Sudah, Sudah ada ya? sudah, Pak. Iya. Ya. Ya, ini yang loading komputernya nih. Komputer ini loading. Ya, perkembangan agama pada anak ya. Ini kita mengenal singkat dulu. Ada yang belum kebahas kemarin ya tentang ini. Terutama filsafat anak. Anak itu siapa sih gitu kan? Nah, kita perlu memahami beberapa teori tentang anak. Dan teori mana yang paling cocok dengan Islam ya. Termasuk mungkin bukan tidak cocok 100% ya. Ada ketidakcocoknya sekian persen gitu kan. Nah, ini kita mengenal dulu, ada 3 falsafah tentang anak ya. Pertama, ada yang memandang anak itu adalah miniatur orang dewasa. Nah, karena anak itu manusia juga kan. Manusia yang belum dewasa gitu. Sehingga dipandang anak sebagai miniaturnya orang dewasa kecil gitu kan. Biasanya perlakuan orang tua terhadap yang punya falsafah ini, anak diperlakukan orang dewasa ya, yang harus disiplin gitu kan, berpakaian seperti orang dewasa gitu kan, pakai baju Kartini gitu kan. Nah itu yang pertama ya, ada orang tua yang punya pandangan ini gitu kan. Nah, apa menurut Islam benar? Nah, kalau menurut Bapak, kalau secara agamanya salah ya, secara agamanya gitu kan, tapi secara perkembangannya ada benernya, sebagian ada benernya. Yang kedua, ada yang berpandangan juga anak itu adalah manusia yang belum lengkap. Komponen manusianya belum lengkap ya, karena manusia itu punya unsur-unsur manusia belum lengkap, fisiknya belum lengkap gitu kan, batinnya belum lengkap. Nah, sehingga pendidikan itu melengkapi gitu kan, pendidikan itu. Nah, ini ada salahnya, ada benarnya juga ya. Salahnya manusia itu sejak lahir sudah lengkap ya. Dalam Islam itu sudah fitrah ya. Nah, yang ketiga ini. Nah, ini falsafah yang dianggap paling benar ya, dianggap paling benar ini. Jadi para pendidik, para ahli pendidikan menganut falsafah ini. Para ahli pendidikan, para ahli psikologi menganut falsafah ini ya. Jadi anak adalah anak. Jadi siapa anak? Anak ya anak. Dengan segala ciri keanakannya. Nah, jadi anak tidak bisa diukur dari orang dewasa, tidak bisa gitu kan. Nah, ini yang paling diterima oleh para ahli pendidikan ya. Nah, berikutnya tentang kelahiran anak. Bagaimana anak lahir? Nah, ada filsafat ini ya, filsafat nativisme ya, filsafat alam, bahwa anak lahir membawa tabiat yang baik. Tapi alam yang merusaknya. Alam itu siapa? Alam itu orang tua ya. Alam itu terutama orang tua. Orang tua dan orang dewasa sekitarnya. Para pendidik gitu kan. Anak itu baik. Saya kira ini sejalan dengan Islam ya. Ada sejalan dengan Islam ya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah ya. Anak itu baik ya, fitrah gitu kan. Tapi dirusak oleh lingkungannya. Ba'abawahu yuhawidanihi ayunasironihi ayumajisanihi. Nah, itu ya dirusak gitu kan. Dirusak oleh orang tuanya. Diyahudikan, anak agamanya Islam tapi karakternya Yahudi.
agamanya Islam tapi karakternya Kristen, agamanya Islam tapi karakternya Majusi. Nah ini jadi pertama itu ya, anak itu baik. Yang kedua, ini teori tabula rasa ya. Anak lahir bagi lilin yang ditaburkan di atas meja. Lilin di atas meja kan bisa digambar apa saja ya. Artinya anak bisa dibentuk apa saja. Ingin jadi apa saja bisa. Wah ini masalah pisan ya. Teori paling salah. Tapi kita ngambil positifnya. Positifnya itu tentang usaha pendidikan ya. Ikhtiar mendidik. Ambil positifnya. Nah terus yang ketiga, teori ini nih. Teori Kristen ya. Teori Kristen tapi laris di Islam. Di Kristennya sendiri tidak laku ini teori ini. Di Kristennya tidak laku. Kalaupun laku, lain menanggapinya gitu kan. Justru yang paling laris di Islam ini ya, teori Kristen ya. Anak lahir membawa dosa warisan. Nah, kalau di Kristen karena itu anak harus dibaptis ya, harus disucikan ya. Jadi anak disucikan, dibaptis gitu kan, dibaptis. Ya kalau di Islam apa sih dibaptisnya? Kalau di Islam juga ada kan? Tapi namanya bukan baptis, bukan. Di Islam juga ada ini. Jadi ini teori ini laku di Islam justru ya. Anak lahir membawa dosa warisan. Kristen sendiri tidak laku. Kristen tidak pernah punya pandangan seperti ini. Justru Islam yang punya pandangan seperti ini. Bukan agama Islam ya, orang-orang Islam. Orang-orang Islam. Nah yang keempat ini yang benar nih ya. Teori kelahiran menurut Islam ya, menurut Islam. Secara batin anak lahir dalam keadaan fitrah. Batinnya yang fitrah itu ya, hatinya yang fitrah. Hatinya yang fitrah. Tapi secara lahir anak tidak tahu apa-apa ya. Intelektualnya tidak mengetahui apa-apa, tidak mengetahui. La ta'lamuna syai'a. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absor wal afidah la'alakum tashkurun ya. Lalu Allah membuat potensi belajar ya. Penglihatan, pendengaran, penglihatan dan kesadaran. Nah, jadi anak lahir tidak tahu apa-apa. Para nabi juga kalau lahir nggak tahu apa-apa, nggak tahu gitu kan. Makanya di surat Wadduha ya ada ayat ini wajadaka dolam fahada. Wajadaka dan dia mendapati engkau Tuhan ya Allah mendapati engkau ya Muhammad dalam keadaan dolan sesat karena agamanya belum Islam ya. Islamnya belum benar gitu kan. Kalaupun Islamnya belum benar. Jadi dolan sesat. Fahada maka dia lalu memberinya petunjuk gitu kan. Tapi Tuhan membekalkan potensi ya. Potensi itu meminjamkan daya ya. Kita orang Islam ya harus menerjemahkan potensi itu. Tuhan meminjamkan daya. Meminjamkan kekuatannya. Berupa pendengaran, penglihatan, dan kesadaran. Nah ini teori yang benar ya. Teori yang benar. Nah Bapak akan loncat ke ini ya. Akan loncat ke tentang ini agama pada anak ini singkat aja ya. Bagaimana anak beragama? Bagaimana anak mengenal Tuhan ya? Bagaimana anak mengenal agama? Nah gini, perlu kita catat ya. Anak-anak kita mengenal Islam bukan dari Nabi, bukan. Bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis, bukan. Anak-anak kita mengenal agama, mengenal Tuhan itu dari satu ya. Dari ucapan orang-orang di sekitar. Terutama orang tua dan orang dewasa yang berpengaruh pada anak tentang Tuhan, Allah, gitu kan, surga, neraka, baik, buruk, gitu kan. Nah, jadi anak mendengar dan melihat dari orang-orang sekitar.
Nah, jadi kalaupun anak itu agamanya Islam, ya Islam itu Islam dari orang tua, itu harus catat ya, harus catat khusus. Kalaupun anak mengenal Islam, Islam dari orang tua, Islam dari lingkungan sekitarnya. Dan tergantung lingkungannya kan, tergantung, beda-beda lingkungan itu. Yang kedua, anak mengenal Tuhan dari peristiwa kematian ya. Peristiwa kematian itu peristiwa yang paling mengerikan bagi anak ya, paling mengerikan, paling ngeri sekali gitu kan. Oh, ini suatu kejam sekali gitu kan, ke orang sampai mati gitu kan, jadi bisa apa-apa gitu kan, jenazahnya nggak bisa apa-apa gitu kan, anak menyaksikan, melihat langsung. Makanya kalau ada peristiwa kematian, bagus sekali anak-anak dibawa. Ini akan memperkokoh keberagamaan, akan memperkuat keberagaman anak, akan memperkuat keingintahuan anak tentang Allah, tentang Tuhan, tentang hari akhir, tentang agama yang benar. Nah, yang ketiga, anak mengenal agama itu, mengenal Tuhan ya, dari ketaatan beragama orang-orang di sekitarnya. Kalau orang tuanya taat beribadah ya, rajin salat gitu kan, rajin ibadah, orang-orang sekitarnya pun rajin ibadah gitu kan. Nah, ini berpengaruh pada anak ini. Jadi ini akan dibawa terus sampai remaja ya, bahkan dibawa sampai dewasa ya, dibawa ya. Jadi kalau orang tua taat beragama ya, taat beribadah ya, anak-anaknya dididik untuk ibadah gitu kan, itu aman sekali itu secara psikologi ya. Ini Bapak bicara bukan secara agama ya, bukan, secara psikologi. Secara psikologi aman sekali itu, anak sampai tua pun akan beragama gitu kan, sampai tua pun tidak akan berubah, tidak akan berkurang agamanya, secara psikologi ya, secara psikologi, bukan secara agama, bukan. Nah, jadi yang utama itu justru orang tua ya, lingkungan sekitar anak ya, orang tua, orang dari sekitar. Kalaupun misalnya anak itu di masa remajanya mengalami masa, katakanlah kata orang ini istilahnya itu apa, beragajul ya, beragajul itu seperti menantang agama gitu kan, seperti tidak beragama gitu kan, sholat tidak dikerjakan, puasa tidak puasa misalkan gitu kan, karena terpengaruh oleh lingkungannya, remaja yang tidak beragama misalkan gitu kan. Tapi suatu saat anak yang di masa kecilnya itu beragama ya, menjalankan agama, dan orang tuanya pun menjalankan agama, remaja itu akan kembali menjadi taat beragama lagi gitu kan, akan kembali ke taat beragama lagi. Nah, itu yang dikenal dengan istilah hijrah gitu ya. Ya, sebetulnya bukan hijrah, sebetulnya bukan itu, dia kembali ke asal, sebetulnya kembali ke agama masa kanak-kanaknya gitu kan, kembali. Nah, yang keempat, dari tradisi sosial agama ya, tradisi sosial agama itu sholat berjamaah, ngaji di masjid, peringatan hari besar, ibadah kurban, hari raya gitu kan. Nah, itu berpengaruh terhadap keberagaman anak gitu kan. Makanya di sekolah-sekolah kan suka ditradisikan di sekolah ya. Sebetulnya yang bagus di SD ya, di tingkat SD yang bagus itu SD. Ya paling ini ada tradisi berjamaah, tradisi sholat duha gitu kan. Ini bagus, tapi kurang nanti kalau sesuai perkembangannya harusnya model lain gitu kan, ada model lain. Nah, yang kelima, dari pendidikan agama dari orang tua terutama ya, dari orang tua, terus dari ustadz sekitarnya, dan dari sekolah. Nah, jadi sekolah tetap perlu ya, perlu itu terutama, sekolah itu perlu ya, perlunya pendidikan agama di sekolah itu terutama bagi anak-anak yang datang dari orang tuanya yang memang kurang taat beragama ya, kurang taat. Nah, itu ya tentang anak ya, ini ini ya tambahan dari Bapak ya, kepada Rashid dan Ibu Rita ya kemarin ya. Ada yang belum dibahas nggak? Dicek kembali ya. Nah, tentang remajanya sekarang ya, remaja
remajanya. Remaja. Nah, ini remaja. Nah, Bapak ingin share ini ya, terutama ini ya, terutamanya. Jadi masa remaja itu dalam psikologi disebut masa setrum undrang. Masa badai dan ini apa? Badai dan ini. Badai dan arus ya, arus masa ini masa goncangan ya, masa goncangan. Jadi remaja itu seperti masa transisi ya, masa transisi dari masa anak-anak yang tenang, anak-anak tenang ya, anak-anak tenang, menuju masa dewasa yang tenang juga biasanya itu ya. Nah, jadi ada satu masa di mana terjadi kegoncangan. Kegoncangannya terjadi secara internal ya, bukan pengaruh luar, bukan. Goncangan itu terjadi secara internal ya, karena pengaruh perubahan fisik dan psikologis. Pengaruh perubahan fisik dan psikologis ya. Nah, ini apa? Jadi si remaja itu berubah fisik dan psikologisnya. Misalnya organ-organ seksnya tumbuh ya. Tumbuh. Asalnya ke lain jenis dianggap sama gitu kan. Mulai masa remaja itu mulai senang ke lain jenis ya. Mulai senang ke lain jenis. Karena ini menimbulkan kegoncangan ya. Karena sebelumnya tidak terjadi sebelumnya ya. Nah, terus ada masa pertumbuhan yang luar biasa ya pada masa remaja itu. Fisik juga tumbuh dengan cepat sekali gitu kan. Belum lagi tumbuh organ-organ yang sebelumnya tidak ada. Perempuan misalnya ya. Masa anaknya kan tidak ada buah dadanya biasa gitu kan. Tiba-tiba membesar gitu kan. Kaget gitu kan. Tiba-tiba menstruasi. Oh, kaget luar biasa itu ya. Yang laki-lakinya wet dream gitu kan, mimpi basah, kaget luar biasa itu, shock luar biasa sehingga timbul kegoncangan. Nah, sekiranya orang tua tidak paham, wah ini bahaya sekali gitu kan, ini yang bisa membuat remaja itu ini frustasi ya, frustasi. Nah, ini apa? Jadi masa remaja itu masa yang perpindahan dari anak-anak kemudian dewasa. Nah, dewasa itu ada dua ya, ada dewasa yang bahagia, ada dewasa yang sengsara. Nah, sekiranya masa remaja itu dilalui dengan apa? Salah kaprah, maka anak remaja itu akan memasuki masa dewasa yang sengsara. Yang sengsara itu ya ini apa? Banyak kan yang hancur ya, misalnya korban narkotika ya, narkoba, korban korban pergaulan bebas, salah gaul. Nah, kan sengsara misalnya. Anak wanita misalnya masih remaja sudah harus hamil di luar nikah gitu kan. Wah, menanggung kesengsaraan yang luar biasa gitu kan. Sehingga masih masa remaja, masa dewasa yang suram sekali. Suram. Nah, ini sehingga ini di sini memang ini konseling diperlukan ya, terutama pada masa remaja ini ya. Nah, bimbingan konseling harus bekerja dengan baik gitu ya. Belum lagi terbentuk geng di sini ya, masa remaja itu munculnya geng itu kan di masa remaja ya. Di anak-anak tidak ada geng ya, tapi di masa remaja yang bisa saja dibawa sampai dewasa. Di agama kan banyak geng agama kan, di agama juga itu sebetulnya penyaluran masa remaja yang tidak puas ya. Kalau masa remajanya tidak puas, dia akan dibawa ke masa dewasanya, sehingga artinya belum dewasa, usia sudah tua, tapi mental remaja, agamanya agama remaja. Apa agama remaja itu? Nah, ini kalau kita menggunakan teori Freud ya, ini apa? Masa ini kan ada naluri apa? Naluri bermusuhan ya, naluri bermusuhan. Nah, disalurkan yang dikenal dengan masa heroik, masa jadi pahlawan. Pahlawan itu kan membela kebenaran. Nah, tapi kebenaran menurut persepsinya gitu kan. Nah, ini misalnya ini ya, kalau secara psikologis ya, ada kan kelompok agama ya, ada organisasi agama yang pekerjaan itu membubarkan pengajian dibubarkan. Karena dianggap sesat, dianggap kafir pengajian itu kan dibubarkan. Nah, ini sebenarnya lanjutan dari masa remaja yang belum selesai. Nah, orang yang sebenarnya apa dalam istilah sosiologi disebut
Lagad, orang lagad. Orang yang telat berkembang, orang yang telat. Nah, diwadahilah oleh organisasi yang memang punya misi, punya ideologi, merasa suci sendiri. Jadi yang benar teh saya, kamu salah, gitu kan. Dan kalau salah harus dihancurkan. Makanya muncul kelompok-kelompok yang ini membubarkan pengajian ini. Karena beda mazhab dibubarkan pengajiannya. Kenapa dibubarkan? Karena mazhab itu mazhab kecil, sedikit mengikutnya, gitu kan. Kalau mazhab yang gede tidak berani, gitu kan. Sieun, takut dilawan, gitu kan. Ngelawan NU kan tidak berani, gitu kan. Karena NU punya banser, ya. Punya banser, punya ansor, gitu kan, yang sangat kuat, ya. Tiwani, malawan lu gede mah, ya. Ngelawan lu leutik, gitu kan. Si sasaran empuk itu kaum minoritas, sasaran empuk, ya. Diserang habis-habisan, gitu kan. Nah, itu sebenarnya orang-orang usianya usia tua tapi mentalitasnya remaja, ya, menyalurkan masa heroisme, heroik, gitu kan. Ada masa heroik, ya, masa remaja itu muncul masa heroik. Nah, itu ya, jadi apa, tergantung ini ya, dari kalau masa ininya nah ini termasuk masa anak-anak tadi, betul ya, masa anak-anak, tergantung orang dewasanya, ya. Kalau orang tuanya itu misalnya mengajarkan agama yang damai, agama yang tentram, agama yang menciptakan kedamaian pada masyarakat, gitu kan. Anak pun akan tumbuh dengan sehat, ya. Anak tumbuh dengan sehat dan memasuki masa remaja dengan sehat juga. Masa remaja dengan sehat juga, gitu kan. Dia akan memandang dunia itu dengan penuh kedamaian dan tidak suka dengan perselisihan, tidak suka dengan keributan, tidak suka, gitu kan. Tapi kalau orang tuanya pun ini, gitu kan, dia misalnya orang intoleran, orang tuanya, gitu kan, bahkan mengajarkan intoleransi, ya akan tumbuh masa remaja itu, dia masa heroismenya itu dengan menyebar kebencian terhadap yang berbeda, gitu kan. Nah, atau orang tuanya cuek, ya, masa bodoh itu nanti remaja itu tergantung lingkungannya. Karena remaja itu bergabung dengan lingkungan yang urakan, gitu kan, dia akan urakan juga, gitu kan. Nah, itu masa remaja itu, ya. Jadi ini betul-betul kalau menurut Bapak ini BK-nya itu harus benar-benar bekerja keras, ya, harus lebih keras bekerjanya, gitu kan. Walaupun mungkin tidak banyak yang gitu, ya, di setiap kelas itu, ya, paling setiap kelas itu kalau kelas normal, ya, sekolah negeri di masa lalu, bukan masa sekarang, ya, sekolah negeri di masa lalu. Di masa lalu kan sekolah negeri itu sekolah prestasi, ya, orang yang nilainya tinggi bisa masuk ke negeri, gitu kan. Nah, biasanya di sekolah negeri masa lalu itu anak-anak siswa itu umumnya baik-baik, umumnya, gitu kan. Ya, biasa-biasa lah, gitu kan, jadi tidak mengganggu. Walaupun ada juga yang mengganggunya, ada yang kelainannya, tapi tidak banyak. Paling yang kelainan tiap kelasnya itu 3 orang, paling juga, ya, setiap kelasnya itu. Tergantung tingkatan sekolahnya. Sekolah semakin susah, biasanya sedikit yang kelainannya. Tapi kalau sekolah itu sekolah di pinggiran, nah biasanya banyak, ya, sampai 5 orang setiap kelas itu, anak-anak remaja yang bermasalah. Nah, sehingga si BK itu harus bekerja keras, gitu kan. Kalau zaman sekarang kan sama saja lah sekolah itu, ya, sekarang itu susah dibedakan sekarang itu. Karena sistem ini lokasi, ya, jarak. Siswa yang jarak dekat bisa masuk sekolah itu. Jadi sekarang tidak seleksi akademik, ya. Nah, ini apa? Jadi gini, ya. Jadi tadi dari Deden, ya, Den, apa? Jadi yang betul ini, ya. Jadi yang betulnya yang ini nomor satunya, yang satu betul, ya. Jadi masa agama pada masa remaja itu melanjutkan pengalaman beragama di masa kecil, melanjutkan. Jika di masa kecilnya taat beragama, di masa remaja pun taat beragama juga. Kalau taat sholat di masa kecilnya, maka di masa remaja pun taat sholat juga. Jika di masa kecilnya acuh tak acuh terhadap agama, maka di masa remaja pun acuh tak acuh juga terhadap agama. Jika di masa kecilnya biasa-biasa terhadap agama, gitu kan, di masa remaja pun cenderung biasa-biasa juga, gitu kan. Nah, jadi ini yang harus catat khususnya. Beragama masa remaja itu melanjutkan ke beragama di masa kecil. Nah, nanti ada fluktuasinya, fluktuasinya. Nah, senang dengan nyanyian-nyanyian agama, ya, senang ini nyanyian agama.
lagu-lagu agama senang sekali itu pada masa remaja, terutama remaja awal ya. Remaja awal senang sekali dengan nyanyian agama. Lagu-lagu agama lah banyak sekarang itu kan lagu agama. Dari dulu juga ada lagu agama. Nah, kemudian senang melakukan aktivitas keagamaan yang berbentuk kolektif. Makanya kalau guru yang mengerti ya, guru agama yang mengerti, biasanya di mulai SMP, terutama di SMA ya, suka ada kurban kelas ya. Jadi setiap kelas itu ada kurbannya. Oh, kelas ini kurban 1 ekor domba gitu kan, 2 ekor domba gitu kan, dan dikerjakan bersama oleh mereka, bukan diserahkan ke mana, bukan, karena membina agama ya, dikerjakan oleh anak, membuat panitia sendiri, panitia kelas gitu kan, panitia penyembelihan, panitia pembagian daging kurban gitu kan. Oh, ini memupuk keberagaman yang bagus pada masa remaja ya, yang kolektif lah sifatnya gitu kan. Misalnya bakti sosial gitu kan, bakti sosial. Nah, jadi selain kurban ya, kalau kurban ya setahun sekali ya. Setiap semester ada bakti sosial gitu kan. 1 semesternya kurban, sehingga setahun 2 kali. Nah, ini sangat disenangi oleh remaja, itu senang sekali itu ya. Dan kalau bakti sosial bisa melibatkan seluruh siswa kan, bisa dilibatkan. Terus senang dengan perayaan hari besar ya. Jadi, nah sekolah harus sering mengadakan kegiatan hari besar ya. Dan yang memperingatinya itu anak-anak, remaja ya, siswa, bukan guru-gurunya. Guru-gurunya mah ini saja memfasilitasi saja gitu kan. Nah, jadi makanya hari raya keagamaan itu Maulud Nabi gitu kan, Isra Mi'raj. Diperbanyaklah hari raya agamanya, jangan sedikit gitu kan. Nah, kemudian ciri anak remaja itu, nah ini ciri anak remaja yang menonjol juga ya. Banyak berdoa. Anak remaja itu banyak berdoa ya. Jadi ini termasuk anak remaja yang dari keluarga yang acuh tak acuh terhadap agama ya. Mereka banyak berdoa. Ini ciri-ciri remaja ya, ciri-ciri remaja itu. Nah, kapan berdoanya itu? Yaitu berdoanya itu ketika menghadapi himpitan hidup. Kesusahan hidup ya, ketika menghadapi kesusahan hidup. Terutama ketika sakit hati dengan lawan jenis yang dicintainya. Nah, ini jadi doanya pun doa yang salah, doanya juga doa yang salah itu. Jadi doa karena sakit hati, mencintai seseorang tapi lawan jenisnya cuek gitu kan. Nah, terus ada lagi remaja ini, terutama mulai remaja SMA ya, mulai dari SMA ya, tertarik dengan aliran yang keluar dari mainstream ya. Tertarik. Nah, ini makanya hati-hati ya. Terorisme itu bisa masuk ke anak SMA ya, terorisme ya. Terorisme, aliran radikal Islam gitu kan, radikal agama gitu kan, bisa masuk ke anak-anak SMA. Karena anak SMA itu tertarik dengan aliran yang keluar dari mainstream. Kalau agama umum kan biasa-biasa ya, tidak senang bermusuhan. Kalau NU kan tidak suka bermusuhan secara umum ya. Muhammadiyah tidak suka bermusuhan. Tapi kan ada kelompok agama yang senang menciptakan musuh gitu kan. Nah, itu anak-anak SMA itu akan tertarik. Anak SMA, mahasiswa tingkat 1, mahasiswa tingkat 2 gitu kan, akan tertarik. Tapi kalau mahasiswa tingkat 3 sudah tidak akan tertarik. Mahasiswa tingkat 4 lebih-lebih tidak akan tertarik sama sekali. Jadi kalau mahasiswa itu terutama tingkat 1 ya, mahasiswa itu ya. Jadi anak SMA dan mahasiswa tingkat 1 akan tertarik dengan aliran yang keluar dari mainstream. Aliran yang heroik lah. Aliran yang dianggapnya pahlawan. Habib Rizik laku di sini nih, FPI itu laku nih. FPI, Salafi takfiri ya, kaum Salafi yang suka mengkafir-kafirkan. Laris di anak SMA ini, di anak SMA di masa tingkat 1 gitu. Laris sekali. Dan mereka sudah ngerti psikologi ya. Kaum Salafi takfiri itu pasti mendekati mahasiswa tingkat 1 pasti. Pasti didekati mahasiswa tingkat 1 ya. Anak SMA dan mahasiswa tingkat 1 pasti didekati. Kaum teroris, nah pasti menyasar siswa SMA dan mahasiswa tingkat 1. Karena secara psikologis mereka itu tertarik dengan aliran agama yang keras gitu ya, yang keras. Yang seperti pahlawan lah gitu kan. Mereka ingin jadi pahlawan, ingin gitu kan. Nah, itu ya. Oh, ini ada ya tambahan terus. Nah, ini terakhir saya kira ya, jadi beragama. Ada masa-masa
remaja itu menantang agama ya, menantang agama. Ada masa-masanya ya. Walaupun anak itu datang dari keluarga yang ini, dari keluarga yang religius ya, orang tuanya religius, anaknya pun religius ya. Tapi kalau kawan-kawannya itu tidak religius itu kan, anak itu cenderung ada masa-masanya menantang ya. Misalnya, wah jangan puasa terus, ayo buka-buka gitu kan, buka. Nah anak akan ikut buka, isinya godin ya. Kalau dari tradisi Sunda godin, anak ikut godin gitu kan. Nah ini ada masa-masa menantang terhadap perintah agama, menantang larangan agama bahkan dilakukan gitu kan. Ada remaja yang sangat tertarik dengan keberadaan ala aktivis. Nah ini makanya seluruh aktivitas agama banyak menyasar kaum remaja ini ya. Ada juga, nah ini ada juga kelainan ya, ada lah, walaupun sedikit, jarang sekali, tapi ada anak remaja yang sangat tertarik dengan keberagaman ala kaum sufi, yaitu taat beragama yang sangat ketat, taat sekali gitu kan, ada. Nah ini apa? Ada remaja yang begitu. Terus ciri-ciri remaja umum ya, seluruh remaja ya. Seluruh remaja itu terutama keluarga ya, remaja yang berasal dari lingkungan religius ya, remaja yang taat beragama lah gitu kan, yang taat beragama tanda kutip ya. Jadi menghendaki masyarakat muslim yang ideal, ingin masyarakat muslim ideal ya gitu kan. Kalau sholat Jumatan semuanya gitu kan, toko tutup semuanya gitu kan, kegiatan kantor tutup, kegiatan ekonomi tutup semuanya, masuk masjid semuanya gitu kan. Malahan ingin setiap sholat tutup ya, warung tutup, toko tutup gitu kan, sholat semuanya gitu kan. Ada yang gitu, ada yang menghendaki begitu, ingin perempuan pakai jilbab semuanya gitu kan, jangan ada yang pakai rok, jangan gitu kan. Nah jadi mereka itu cenderung yang remaja yang berasal dari lingkungan religius cenderung menghendaki masyarakat muslim yang religius. Nah ini bagus ya, tinggal disalurkan aja ya, disalurkan ke arah yang benar ya. Makanya guru agama ya, jangan ngajar agama secara general, secara umum, jangan ya, harus melihat, harus senang membagi angket lah guru agama itu. Senang bagi angket, senang bagi kuesioner ya. Ditandai mana yang religius, mana yang tidak. Agar pengembangannya di samping yang sama-samanya, ada yang beda-bedanya gitu kan. Terus ada remaja yang secara keras bersikap dan perilaku ateis, ada juga. Ada remaja yang keras. Ini bisa saya datang dari keluarga yang religius ya, bisa juga datang dari keluarga yang religius. Tapi anak itu punya teman yang inilah, yang tidak taat beragama ya, tidak taat ya, bahkan menantang agama gitu kan. Kalau punya kawan itu, nah si anak remaja itu cenderung dia bisa bersikap ateis ya, ateis, menantang Tuhan gitu kan. Seolah-olah tidak bertuhan, tidak beragama gitu. Nah tapi bagi orang tua yang religius ya, jangan khawatir ya, anak ini akan kembali. Nanti pada masanya anak itu akan kembali lagi gitu kan, pada ketaatan beragama. Tapi ini kembali secara psikologis ya. Nah terus kaum remaja itu fanatik dalam beragama, fanatik ya, fanatik, hanya paham agama sendirilah yang benar. Sedangkan, nah ini yang potensi dimanfaatkan oleh kaum intoleran ya, kaum radikal beragama dimanfaatkan fanatisme beragama kaum remaja. Nah jadi kalau lebih-lebih kalau orang tuanya pun fanatik gitu kan, fanatik dan intoleran, oh ini lebih kuat lagi anaknya itu, anak remajanya gitu kan. Terus ciri kaum remaja ya, mudah tersinggung jika tokoh-tokoh dan simbol-simbol agama dihina oleh pihak lain. Sekarang Presiden Prancis kan, Macron, wah jadi sasaran luar biasa itu. Padahal bukan merendahkan Nabi Muhammad ya. Kalau Anda baca kan, Macron tidak merendahkan Nabi Muhammad, tidak ya. Nah saya kira itu ya, tambahan untuk Rasid, untuk Ibu Rita dan Deden ya. Ya gitu aja ya. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan dulu ya? Ada pertanyaan dulu nggak? Tidak ada?
Cukup, Pak? Tidak, Pak, saya tidak. Ya, mangga tutup aja. Mangga di MC ditutup ya. Iya, baik, Pak. Terima kasih penjelasannya dari Bapak yang sudah melengkapi dan juga memberikan tambahan. Langsung saja kita tutup perkuliahan siang hari ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator mengucapkan salam. Terima kasih telah berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.